Pengaruh konteks sangat penting dalam memahami dan mengevaluasi situasi, argumen, atau tindakan. Konteks mencakup semua faktor yang mempengaruhi bagaimana sesuatu dipahami, termasuk lingkungan fisik, sosial, budaya, historis, dan psikologis. Ketika kita mengabaikan konteks, kita berisiko membuat penilaian atau keputusan yang salah. Berikut adalah beberapa cara bagaimana konteks mempengaruhi berbagai aspek pemikiran, keputusan, dan tindakan. 1. Memahami makna yang lebih dalam. Konteks memberikan latar belakang yang membantu kita memahami makna sebuah pernyataan, tindakan, atau peristiwa secara lebih mendalam. Tanpa konteks, kita mungkin salah mengartikan informasi atau tidak sepenuhnya memahami nuansanya. Contoh, dalam sebuah percakapan, pernyataan "saya baik-baik saja" bisa berarti banyak hal. Jika seseorang mengatakannya dengan nada datar setelah peristiwa yang sulit, mungkin mereka sebenarnya tidak merasa baik. Konteks emosional dan situasional di sekitar pernyataan tersebut membantu kita memahami maknanya. Pengaruh konteks. Konteks memungkinkan kita menangkap makna yang sebenarnya dari suatu pernyataan atau tindakan, sehingga kita tidak mengambil kesimpulan yang salah. 2. Pengaruh budaya terhadap pemahaman. Konteks budaya sangat mempengaruhi cara kita menafsirkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Setiap budaya memiliki nilai, norma, dan tradisi yang unik, yang bisa berbeda dari budaya lain. Di beberapa budaya, kontak mata yang langsung dianggap sebagai tanda kepercayaan diri, sementara di budaya lain, kontak mata yang berlebihan bisa dianggap sebagai tanda kurang sopan. Tanpa memahami konteks budaya, kita bisa salah menilai perilaku seseorang. Pengaruh konteks. Pemahaman budaya memungkinkan kita untuk menghargai perbedaan dan menghindari kesalahpahaman antar budaya. Relevansi konteks dalam komunikasi. Dalam komunikasi, konteks mempengaruhi cara pesan diterima dan diinterpretasikan oleh orang lain. Komunikasi yang efektif seringkali membutuhkan pemahaman konteks sosial, profesional, atau bahkan historis. Contoh, saat berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor, menggunakan bahasa yang santai mungkin cocok dalam rapat informal, tetapi tidak tepat dalam rapat resmi dengan klien. Mengetahui konteks profesional membantu kita menyesuaikan gaya komunikasi. Pengaruh konteks. Konteks dalam komunikasi membantu kita menyesuaikan nada, bahasa, dan perilaku untuk situasi yang berbeda, sehingga pesan kita diterima dengan benar. 4. Pengaruh konteks waktu. Waktu adalah salah satu elemen penting dalam konteks. Suatu keputusan atau tindakan mungkin tepat dalam satu waktu, tetapi tidak relevan atau bahkan salah di waktu yang lain. Contoh, kebijakan ekonomi yang efektif dalam masa krisis mungkin tidak relevan dalam situasi stabil. Sebagai contoh, subsidi besar-besaran mungkin penting selama resesi, tetapi bisa menyebabkan inflasi di saat ekonomi sedang berkembang. Pengaruh konteks. Memahami konteks waktu memungkinkan kita membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Konteks dalam pengambilan keputusan. Konteks juga berperan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti lingkungan kerja, dinamika tim, atau situasi keuangan organisasi mempengaruhi pilihan yang tersedia dan solusi yang mungkin diambil. Contoh, seorang pemimpin yang mempertimbangkan restrukturisasi perusahaan perlu memahami konteks pasar, kondisi internal perusahaan, dan dampak sosial restrukturisasi sebelum mengambil keputusan. Tanpa memahami konteks ini, keputusan bisa berisiko gagal. Konteks menyediakan informasi tambahan yang relevan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab. 6. Konteks historis. Keputusan atau peristiwa masa lalu seringkali mempengaruhi cara kita memahami situasi saat ini. Memahami konteks historis memberikan wawasan yang lebih luas dan membantu kita menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Contoh, dalam konflik politik, mengetahui sejarah konflik, penyebabnya, dan upaya penyelesaiannya di masa lalu dapat membantu mencari solusi yang lebih efektif di masa sekarang. Pengaruh konteks. Konteks historis memungkinkan kita memahami akar masalah dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Konteks emosional dan psikologis. Kondisi emosional dan psikologis seseorang pada saat tertentu sangat memengaruhi bagaimana mereka berperilaku atau bereaksi. Memahami konteks emosional seseorang dapat membantu kita memberikan respon yang lebih empatik. Contoh, jika seseorang bereaksi keras terhadap kritik, mungkin konteks emosional mereka sedang tertekan atau merasa tidak aman.
Memahami ini bisa membantu kita merespon dengan lebih bijaksana daripada hanya menilai perilaku tersebut sebagai berlebihan. Pengaruh konteks. Konteks emosional membantu kita lebih memahami keadaan mental dan emosi orang lain yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan interpersonal. 8. Pengaruh konteks sosial. Norma dan harapan sosial membentuk cara kita berperilaku dalam situasi tertentu. Konteks sosial mencakup peran, status, dan hubungan antara individu di dalam sebuah kelompok. Contoh, dalam suatu pertemuan sosial formal, perilaku yang diharapkan mungkin lebih kaku dan berstruktur dibandingkan dalam pertemuan dengan teman dekat. Memahami peran sosial kita dalam situasi tersebut membantu kita menyesuaikan perilaku. Pengaruh konteks. Konteks sosial memungkinkan kita menavigasi situasi sosial dengan lebih efektif, menyesuaikan perilaku sesuai dengan harapan kelompok atau budaya. Pengaruh konteks lingkungan. Lingkungan fisik dan situasional mempengaruhi bagaimana kita merespon dan berperilaku. Konteks ini meliputi tempat, suhu, kebisingan, dan aspek-aspek fisik lain yang mempengaruhi pengalaman kita. Contoh, dalam lingkungan kerja yang bising dan penuh tekanan, kinerja seseorang mungkin menurun dibandingkan di lingkungan yang tenang dan nyaman. Lingkungan fisik dapat mempengaruhi produktivitas, kreativitas, dan suasana hati. Pengaruh konteks. Lingkungan fisik menciptakan kondisi yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, kesehatan mental, dan kesejahteraan seseorang. Konteks dalam penelitian dan evaluasi. Dalam penelitian ilmiah atau evaluasi, memahami konteks adalah kunci untuk menafsirkan hasil dengan benar. Faktor-faktor seperti populasi sampel, lingkungan penelitian, dan periode waktu penelitian sangat mempengaruhi kesimpulan yang diambil. Contoh, sebuah penelitian tentang kebiasaan diet mungkin memberikan hasil yang berbeda di berbagai negara karena konteks budaya dan ekonomi yang berbeda mempengaruhi pola makan. Pengaruh konteks. Konteks dalam penelitian membantu memastikan bahwa hasil dan kesimpulan relevan dengan situasi atau populasi yang lebih luas. Kesimpulan konteks adalah elemen esensial yang mempengaruhi bagaimana kita memahami dan merespons berbagai situasi. Mengabaikan konteks dapat menyebabkan kesalahpahaman, keputusan yang buruk, atau penilaian yang tidak akurat. Sebaliknya, dengan mempertimbangkan konteks secara cermat, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, berinteraksi lebih efektif, dan menghasilkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Demikian, semoga bermanfaat.